Hai, jumpa dengan saya Bagio Suprapto dalam pembahasan tentang instrumen dan sistem peringatan pada sepeda motor. Pemirsa, apa yang melatar belakangi kita perlu untuk memahami tentang instrumen dan sistem peringatan pada sepeda motor ini? Pada malam hari, seseorang mengendari sepeda motor, maka ia membutuhkan sistem penerangan yang baik pada kendaraannya. Pada saat melaju di jalanan yang gelap, maka dibutuhkan penerangan yang maksimal. Demikian juga bagian belakang motor, biar ada orang tahu bahwa kita ada di depannya waktu berkendara, maka bagaimana lampu belakang bisa maksimal untuk dilihat pengendara dari belakang kita. Oleh karena itu, para pemirsa, bersama-sama nanti kita akan melakukan pemeriksaan peninjauan pada bagian-bagian instrumen tersebut. Pertama, kita akan melakukan pemeriksaan pada baterai. Nah, bagaimana kapasitas khususnya tegangan baterai tersebut. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan pada lampu kepala, di mana pada lampu kepala terdiri dari lampu jauh dan lampu dekat. Dan kemudian kita akan melakukan pemeriksaan juga pada lampu sein, baik lampu sein depan maupun lampu sein belakang. Ya, di mana yang perlu kita tinjau adalah pada bagian switch, flasher maupun bohlamnya. Dan kemudian kita beralih ke bagian dashboard. Nah, pada bagian dashboard ini akan menunjukkan beberapa instrumen ya sebagai peringatan ataupun instrumen yang bisa menunjukkan bagaimana kondisi dari sistem instrumen maupun peringatan dari sepeda motor tersebut, baik mengingatkan untuk kita sebagai pengendara maupun orang lain di sekitar kita berkendara. Ya, pada bagian dashboard maka kita perlu meninjau bagaimana headlight-nya atau lampu jauhnya, apakah sudah menandakan bahwa lampu jauh itu aktif menyala. Kemudian bagaimana tanda beloknya atau seinnya, apakah kanan kiri depan belakang itu sudah aktif memang menunjukkan sein ini sedang menunjukkan arah yang dituju. Kemudian bagaimana lampu indikator untuk kecepatan gigi. Kemudian bagaimana kita bisa melihat kapasitas pengukur bahan bakarnya. Kemudian lampu indikator suhu, speedometer, tachometer, dan yang lain-lainnya yang ada di dashboard yang perlu nanti kita akan tinjau. Nah, para pemirsa, mari bersama-sama kita akan melakukan pemeriksaan pada bagian instrumen maupun sistem peringatan sepeda motor tersebut. Pemirsa, di hadapan kita ada satu model motor. Kita ambilkan dari model motor Revo, dan kemudian tentu saja pertama tadi kita akan memeriksa bagaimana besar tegangan baterai. Jadi pada tegangan baterai itu sendiri kita akan ukur, dan nanti pada saat pengisian kita juga akan ukur. Yang jelas bahwa tegangan pengisian harus di atas tegangan baterai. Oleh karena itu, alat apa yang diperlukan? Nah, di sini sudah tersedia ada multitester. Nah, nanti ini bagian voltmeternya akan kita gunakan untuk pengukuran tegangan baterai tersebut. Ya, tentu saja dibantu dengan alat-alat yang lainnya ya, barangkali nanti obeng yang kita perlukan. Ya, tentu saja ini yang akan kita butuhkan pada saat kita melakukan pengukuran tegangan baterai. Langkah awal kita, pertama kita akan melepaskan dulu baterai dari terminalnya, ya, ada di jok di sini. Nah, kalau bisa kita lihat di sini. Nah, baterai tersimpan di jok di sini. Nah, kita akan melepaskan terlebih dahulu posisi baterai ini. Kita lepaskan skrup-skrupnya. Ya, kita akan nanti sama-sama periksa pada meja kerja. Supaya aman. Nah,
mari kita bisa bersama-sama. Ya, baterai sudah kita lepaskan. Nah, kita ambil voltmeter kita. Nah, kita akan posisikan pada volt. Ya, saya tunjukkan pada pemirsa. Kita melihat dulu tegangan dari baterai tersebut, di mana posisi plus. Ya, kita akan melihat. Nah, pemirsa bisa menyaksikan sendiri di sini bahwa tegangan yang terjadi, ya kita lihat pada titik 12,36 volt. Nah, ini adalah tegangan baterai tersebut. Nah, bagaimana nanti dengan tegangan pengisian? Yang jelas tegangan pengisian harus di atas tegangan baterai. Nah, mari kita pasang kembali, pemirsa. Setelah kita melakukan pengukuran tegangan sumber arus baterai, nah sekarang kita melakukan pengukuran tegangan saat pengisian. Nah, di mana pada saat pengukuran tegangan pengisian ini sama seperti tadi, kita letakkan pada terminal masing-masing yang positif dan negatif. Ya, seperti ini. Ya. Kemudian setelah itu kita nyalakan mesin. Ya, kita nyalakan mesin. Kita nyalakan mesin, kemudian dengan beban penuh, yaitu saya nyalakan lampu jauh. Lampu jauh saya nyalakan. Nah, mari kita ukur bersama-sama berapa tegangan pengisian yang terjadi. Kita nyalakan mesin. Ya, lampu jauh menyala. Terus kemudian, ya, lampu jauh sudah menyala. Ya, kita lakukan gas penuh. Berapakah tegangan pengisian yang terjadi? Nah, tegangan pengisian yang terjadi adalah 13, sekian. Jadi kalau kita lihat, maka ternyata bahwa yang terjadi tegangan pengisian ternyata sudah ada di atas tegangan baterai. Nah, berikutnya kita akan melakukan pemeriksaan tegangan pada lampu utama, yaitu nanti lampu utama ini terdiri dari lampu jauh dan lampu dekat, di mana nanti pada saat pengukuran, nah, kita pahami dulu spesifikasi dari lampu kepala itu memiliki kapasitas tegangan 12 volt, dan pada motor ini memiliki kemampuan atau memiliki daya yaitu sebesar 32 volt. Nah, nanti dengan syarat bahwa kalau waktu kita melakukan pengukuran tegangan lampu utama ini, alternator harus kondisi berputar dan mesin menyala. Dan karena kondisi dari kelistrikan lampu utama ini menggunakan sistem arus AC, kita bisa melihat di sini pada lampu utama itu terdapat 3 kabel warna hijau, itu adalah ground, kemudian ada warna biru dan warna putih yang untuk nanti mengarah ke lampu dekat maupun lampu jauh. Nah, mari kita bersama-sama akan mengukur tegangan dari lampu ini, ya. Pada saat kita nyalakan nanti mesin, apakah memang benar-benar tegangan lampu ini masih aman? Ya, kita akan melakukan pengukuran. Pertama, kita melihat, ya, nah, ground ini tancapkan di warna hijau, dan kemudian sementara lampu dekat di warna putih. Nah, kita akan nyalakan engine-nya. Ya, pada saat kita nyalakan, ya, ini kondisi waktu lampu dekat. Nah, kalau pada lampu dekat ternyata pada
voltmeter menunjukkan voltasenya adalah 7, sekian. Nah, bagaimana pada saat gas penuh? Nah, kita lihat. Nah, pemirsa bisa melihat pada saat lampu dekat ternyata tegangan yang terjadi adalah 9, sekian, masih di bawah tegangan lampu, jadi masih aman. Ini lampu dekat. Kita akan pindahkan ke lampu jauh. Nah, kita pindahkan ke lampu jauh. Ya, lampu jauh. Kemudian kita melakukan gas penuh. Nah, pada kondisi lampu jauh ternyata juga tegangan masih ada di bawah 12 volt dari tegangan lampu, sehingga pada saat kondisi seperti ini maka dikatakan bahwa lampu utama dalam kondisi baik. Pemirsa, kita akan melakukan pemeriksaan pada bagian lampu sen, di mana yang perlu kita periksa pertama adalah pada switch-nya dulu. Kita lihat pada switch. Jadi caranya mudah saja. Jadi kalau untuk mau belok kanan ya kita arahkan ke kanan. Nah, seperti itu. Untuk menetralkan kita kembalikan lagi. Kemudian kalau mau belok kiri ya kita ke arah kiri, kemudian netral kita pencet, begitu saja. Ya. Nah, mari kita buktikan dengan menyalakan. Nah, kita cek sekarang kondisi lampu sen. Nah, ke arah kanan, kita mau belok kanan. Nah, kita melihat bahwa sen depan kanan dan kemudian sen depan belakang berkedip dengan normal. Nah, berarti di sini menandakan bahwa flashernya tidak mengalami gangguan, Ya, jadi kalau kita melihat di sini, apakah yang ke kiri juga ada gangguan? Kita coba netralkan dulu, kemudian ke arah kiri. Ya, ternyata sen untuk ke kiri pun juga dalam kondisi normal dengan kedipan yang wajar. Berarti pada bagian flashernya pun tidak ada gangguan sama sekali. Ya, jadi dapat dikatakan bahwa kondisi dari lampu sen sepeda motor ini dalam keadaan baik. Nah, pada dashboard di depan kita ini ada apa saja di situ, ada instrumen apa saja. Nah, pertama untuk mengetahui, ya pertama kita akan menyalakan dulu, kita on-kan dulu. Nah, kita lihat di sini ada warna hijau yang menyala. Warna hijau berarti menunjukkan bahwa posisi sedang netral. Nah, yang perlu diketahui lagi di sini, pemirsa, pada saat kita menyalakan, nah ada indikator warna kuning menyala. Jadi itu menandakan bahwa kondisi bahan bakar, kondisi semuanya dalam kondisi siap untuk engine dinyalakan. Jadi jangan pernah menyalakan engine kalau dalam keadaan masih menyala, berarti kondisi masih belum siap, baik itu saluran bahan bakarnya maupun kelistrikan yang lainnya. Nah, kemudian kita lihat juga tanda pada sen, lampu sen tadi yang pernah kita bahas tadi. Nah, di sini menandakan ada kedipan. Nah, berarti kita menandakan bahwa posisi motor kita akan berbelok. Kemudian kita lihat, sekarang kita akan melihat kondisi motor dalam keadaan menyala. Nah, sekarang kita bisa melihat bahwa kondisi ada pada lampu dashboard ini menyala. Gunanya pada saat malam hari, maka kita bisa melihat bagaimana kondisi yang
bisa terekam pada dashboard ini. Pertama kita bisa melihat itu lampu jauh menyala, kemudian lampu dekat akan diam, kemudian kita melihat kalau kondisi gigi penuh, ya, kondisi gigi penuh, nah maka akan menyala. Di situ ada nyala dengan tulisan top. Demikian berarti itu adalah gigi dalam keadaan penuh. Kemudian kita netralkan kembali. Ya, dalam keadaan netral kembali. Nah, kita bisa melihat terus di sini ada untuk kita bisa mengetahui atau mengukur bahan bakar yang masih tersedia di dalam tangki. Kemudian ada RPM, kecepatan, dan kemudian kita bisa melihat juga di sini untuk kilometer sejauh mana motor ini sudah menempuh perjalanan. Nah, kalau melihat kondisi dashboard ini, maka kondisi dari sepeda motor ini sudah siap untuk kita melakukan perjalanan malam hari. Ini yang bisa kita lihat pada bagian dashboard. Demikian pertemuan kita pada kesempatan ini tentang instrumen kelistrikan pada sepeda motor. Semoga apa yang kita pelajari bersama boleh menjadi manfaat. Saya Bagio Suprapto, terima kasih atas perhatian pemirsa. Sampai jumpa. Salam otomotif.